Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang bekerja seumur hidup mereka, namun tetap berakhir dengan sedikit atau bahkan tanpa uang sama sekali? Bagaimana jika aku katakan bahwa ada cara untuk meningkatkan penghasilanmu dengan cepat dan cerdas, tanpa menambah jam kerja, tanpa ijazah baru, dan tanpa mengandalkan keberuntungan? Aku tahu ini terdengar berani, bahkan mungkin tidak masuk akal. Tapi justru karena itulah kamu perlu mendengarkan ini baik-baik. Namaku Bob Proctor. Dan apa yang akan aku bagikan bukanlah teori. Ini adalah pengalaman nyata. Aku dulunya hanya menghasilkan sekitar 55 juta rupiah per tahun dan kemudian membangun kekayaan miliaran. Aku mencapainya tanpa gelar sarjana, tanpa pengalaman bisnis, dan yang paling penting, tanpa terus menukar waktuku dengan uang. Itulah sebabnya, aku ingin kamu mendengar 4 hal paling penting yang kupelajari tentang uang. Pelajaran yang bisa mengubah kondisi keuanganmu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Pernahkah kamu bertanya kenapa rasanya sangat sulit untuk menghasilkan lebih banyak uang? Mengapa, meski sudah berusaha keras dan berkomitmen, situasi keuanganmu tetap tidak berubah? Kebanyakan orang terjebak dalam siklus tak terlihat. Mengulang pola-pola yang bahkan bukan mereka sendiri yang memilihnya, dan mereka tak sadar itu. Aku butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadarinya. Ya, bertahun-tahun. Sejak kecil, seperti juga kamu mungkin, aku sering mendengar, uang tidak tumbuh di pohon, kamu harus kerja keras, hanya orang kaya yang bisa. Itu bukan untuk orang seperti kita. Semua itu masuk ke pikiranku, membentuk cara berpikir dan tindakanku tanpa kusadari. Sampai suatu hari aku sadar, semua keyakinan itu bukan milikku. Itu hanyalah sebuah program, sistem kepercayaan yang membuatku tetap miskin. Bukan karena apa yang aku lakukan, tapi karena apa yang aku yakini benar. Pikiran manusia itu seperti komputer. Ia menjalankan program yang dimasukkan, bahkan jika kita tidak pernah menyadarinya. Jika kamu belum pernah memikirkan dari mana datangnya keyakinanmu tentang uang, kemungkinan besar kamu sedang menjalankan program yang bukan milikmu. Ini seperti mencoba menjalankan aplikasi modern di sistem operasi lama. Kamu bisa berusaha sekeras mungkin, ulangi terus, tapi tetap tidak berhasil. Bukan salahmu, sistemnya yang salah. Saat aku menyadarinya, rasanya seperti tersengat listrik. Sampai saat itu aku pikir kesuksesan hanya soal kerja keras. Aku sampai pingsan di trotoar karena terlalu lelah membersihkan kantor. Di tengah keramaian, dengan lampu sirene berkedip di wajahku, aku mendengar suara dari dalam diriku berkata, "Bob, masalahnya bukan kerja kerasmu. Masalahnya adalah bagaimana kamu berpikir tentang uang." Dan hal yang paling luar biasa, suara itu juga ada dalam dirimu. Mungkin kamu tidak mendengarnya karena tertutupi oleh suara-suara lebih keras dari keluarga, masyarakat, dan sekolah yang menyuruhmu untuk puas, menerima keadaan, dan percaya bahwa uang bukan untuk semua orang. Tanpa sadar, otakmu telah dilatih untuk menerima yang rata-rata, gaji rata-rata, hidup yang rata-rata, mimpi yang biasa saja. Tapi yang tidak kamu sadari adalah bahwa rata-rata itu hanyalah batas tak terlihat yang diprogram ke dalam dirimu tanpa izinmu. Dan dalam dunia psikologi, bidang ini dikenal dengan nama psikologi kemakmuran. Psikologi ini mempelajari bagaimana keyakinan kita membentuk hubungan kita dengan kekayaan, dan perubahan sejati tidak dimulai dari kerja lebih banyak, tapi dari memperbarui kepercayaan dalam pikiran. Begitu kamu memahami ini, kamu bisa memprogram ulang sistem internalmu dan membalikkan masa depan keuanganmu sepenuhnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan emosional seseorang terhadap uang sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak dan awal kedewasaan. Seorang ahli bernama Dr. Brad Klontz menerbitkan studi di Journal of Financial Therapy yang menyatakan bahwa keyakinan bawah sadar seperti uang itu kotor atau orang kaya itu serakah berkaitan erat dengan pendapatan rendah, utang tinggi,
dan ketidakstabilan emosional. Sekarang coba pikirkan, apakah kamu yakin pikiran seperti itu tidak mempengaruhimu hanya karena kamu tidak mengatakannya dengan sadar? Padahal mereka tetap aktif di latar belakang pikiranmu. Keyakinan ini hanya bisa berubah saat kamu secara sadar memilih untuk memprogram ulang dirimu. Masalah sebenarnya bukan kekurangan peluang, tapi pola pikir yang mengendalikan cara kamu melihat hidup. Ibaratnya kamu mengemudikan mobil dengan rem tangan masih aktif, tapi tetap menekan pedal gas lebih keras, berharap suatu hari kamu akan melaju lebih cepat. Tapi inilah kebenaran yang mengubah hidupku. Kamu bisa mengganti program mentalmu. Kamu bisa melepaskan batasan-batasan tak terlihat yang menahan dirimu selama ini. Setiap kali seseorang ingin bekerja denganku, pertanyaan pertama yang aku ajukan adalah, berapa penghasilan terbesar yang pernah kamu dapatkan dalam waktu 12 bulan? Bukan karena aku ingin menilai-nilainya, tetapi karena jawaban itu menunjukkan batas atas yang telah dipasang oleh pikirannya sendiri. Penghasilan tertinggimu bukan cerminan dari kemampuan sejati yang kamu miliki, melainkan gambaran dari batasan mental yang telah kamu terima secara tidak sadar. Inilah alasan mengapa banyak orang cerdas, rajin, dan berbakat tetap hidup dalam kesempitan, karena pola pikir mereka terkunci oleh batasan tak terlihat yang mengatakan, cukup segini saja. Selama kamu tidak mengubah batas itu, semua kerja keras, lembur, dan pengorbanan akan sia-sia, karena kamu akan selalu kembali ke titik semula tanpa kamu sadari. Ini seperti termostat batin yang menjaga hidupmu tetap dalam pola yang sama. Dan satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan melakukan hal yang paling ditakuti orang. Berhenti dan berpikir. Ya, berpikir. Karena berpikir secara sungguh-sungguh adalah kemampuan yang harus dipelajari. Ini bukan sesuatu yang otomatis. Kita diajari matematika, sains, dan tata bahasa, tapi cara berpikir tidak ada yang mengajarkannya. Kalau belum ada yang memberitahumu sebelumnya, izinkan aku yang melakukannya sekarang. Kemampuan berpikirmu adalah titik awal menuju kebebasan finansialmu. Dan yang aku maksud bukan sekadar berpikir soal hemat atau membayar tagihan. Aku sedang membicarakan tentang membayangkan kemungkinan yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Tentang menghasilkan lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Tentang menciptakan hidup yang begitu bebas sampai-sampai terasa seperti mimpi saat kamu menceritakannya pada orang lain. Mungkin sekarang adalah giliran Anda. Mungkin inilah saatnya Anda menyadari bahwa yang menahan Anda bukanlah kurangnya uang, melainkan keyakinan yang ditanamkan orang lain dalam pikiran Anda. Keyakinan itu bisa digantikan jika Anda punya kesempatan untuk mengganti program mental Anda dengan pola pikir 3% orang yang benar-benar berhasil. Apakah Anda akan melakukannya? Jika Anda bisa memprogram ulang pikiran Anda menuju kelimpahan, kebebasan, dan tujuan hidup, apakah Anda berani melepaskan keyakinan lama yang membatasi diri? Pikirkan baik-baik. Karena satu pertanyaan ini bisa bernilai lebih dari 10 tahun kerja keras. Dan bisa jadi inilah momen yang mengubah hidup Anda selamanya. Ada hukum alam yang menentukan secara tepat berapa banyak uang yang akan Anda terima. Ini bukan soal opini atau keberuntungan, melainkan struktur tak kasat mata yang setepat gravitasi. Namun hampir tidak ada yang mengetahuinya. Sebagian besar orang mengira uang tidak dapat diprediksi, tergantung pasar, politik, atau nasib. Tapi kenyataannya tidak demikian. Uang mengikuti hukum imbalan. Hukum ini menyatakan bahwa pendapatan Anda sebanding dengan kebutuhan atas apa yang Anda lakukan, keahlian Anda melakukannya, dan seberapa sulit menemukan pengganti Anda. Saat saya mendengarnya pertama kali, rasanya seperti ada cahaya yang menyala dalam diri saya. Saya menyadari bahwa uang adalah akibat, dan penyebabnya adalah siapa saya sebagai pribadi. Sejak saat itu, cara pandang saya berubah total. Saya berhenti fokus pada kerja keras dan mulai berinvestasi dalam keunggulan. Saya memutuskan untuk menjadi seseorang dengan keterampilan langka, sangat dibutuhkan, dan sulit tergantikan. Dan saat itu terjadi, uang mulai mengalir. Bukan karena keajaiban, tapi karena sebab akibat.
Kesalahan terbesar banyak orang adalah ingin hasil tanpa mengubah sebabnya. Mereka ingin lebih banyak uang, tetapi tidak menjadi pribadi yang lebih bernilai. Mereka tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam batas mental yang tak terlihat, yang mengatur seberapa banyak mereka percaya layak menerima. Hanya setelah saya benar-benar paham hal ini, hidup saya mulai berubah. Dan yang menarik, hal ini terbukti secara ilmiah. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang dengan penghasilan tertinggi memiliki keterampilan yang langka, sangat efektif, dan sulit digantikan. 3 faktor dari hukum tersebut. Pernahkah Anda bertanya apakah pekerjaan yang Anda lakukan benar-benar dibutuhkan? Dan yang lebih penting, apakah Anda luar biasa dalam hal itu? Atau sekadar cukup bisa? Selama Anda berada di posisi yang bisa dengan mudah digantikan, nilai Anda akan tetap terbatas. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, hasilnya akan selalu terasa kurang. Namun ini bisa diubah. Dan semuanya dimulai dengan satu pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan yang menyelesaikan masalah nyata dan bisa saya kuasai lebih baik dari rata-rata? Disinilah transformasi Anda dimulai. Karena saat Anda berkomitmen untuk unggul dalam sesuatu yang bernilai, uang bukan lagi tujuan, melainkan cerminan dari pertumbuhan Anda. Dan jangan pikir Anda harus mulai dari atas. Saya memulai tanpa bisa bicara dengan baik, membaca pun kurang lancar, tanpa latar belakang pendidikan. Yaitu saya hanya memutuskan untuk belajar. Dan saya menjadi seseorang yang membantu orang lain menemukan nilai dalam diri mereka. Itulah yang membuat saya bernilai. Dan hal itu bisa terjadi pada Anda juga. Uang tidak berada di luar jangkauan. Ia hanya menunggu Anda menjadi pribadi yang mampu menariknya. Dan perubahan ini tidak bergantung pada nasib atau bantuan luar. Itu sepenuhnya bergantung pada keputusan batin Anda. Putuskan hari ini untuk bangkit dari rata-rata. Putuskan untuk menjadi seseorang yang tak tergantikan. Karena ketika Anda mengubah sebabnya, akibatnya akan selalu menyusul. Sebagian besar orang hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Gaji bulanan, slip pembayaran, satu aliran uang. Dan saat aliran itu berhenti, seluruh hidup mereka runtuh. Itulah sebabnya begitu banyak orang hidup dalam ketakutan, stres, dan rasa tidak aman. Dan biasanya mereka mencoba mengatasinya dengan bekerja lebih keras dan mendorong diri lebih kuat. Tapi itulah masalahnya. Mereka menggantungkan diri pada struktur yang rapuh. Saya mengalaminya sendiri ketika saya mulai mengepel lantai kantor. 1 gedung, lalu 2, kemudian 3. Saya pikir saya hanya perlu bekerja lebih lama untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sampai akhirnya saya pingsan di trotoar karena kelelahan dan terbangun dikelilingi sirene dan orang asing. Saat itu saya sadar, masalahnya bukan kurangnya usaha, melainkan cara berpikir saya. Hari itu saya mengambil keputusan yang mengubah arah hidup saya sepenuhnya. Saya mulai membangun sistem, mempekerjakan orang, mengatur struktur, memperluas jangkauan, dan sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Uang mulai masuk dari berbagai tempat, pada waktu yang berbeda-beda. Saya tidak harus hadir di setiap lokasi. Tanpa disadari, saya telah menciptakan berbagai sumber penghasilan. Dan itu mengubah segalanya. Itulah perbedaan antara orang yang hidup hanya untuk membayar tagihan dan orang yang hidup dengan kebebasan sejati. Jika hanya punya satu sumber, Anda hidup di batas. Tapi jika punya banyak, waktu Anda menjadi berlipat. Bahkan saat Anda tidur atau bepergian, uang tetap mengalir dan Anda tidak perlu memulainya dengan sesuatu yang besar. Anda bisa memulai dari sesuatu yang kecil dan dekat dengan apa yang sudah Anda lakukan. Sebuah jasa tambahan, produk digital, konsultasi, atau kerja sama online, yang penting adalah mulai ambil langkah pertama. Bagaimana kalau salah satu sumber tidak berhasil? Itu tidak masalah. Tidak semua berhasil, beberapa mati, beberapa meledak dengan sukses. Yang penting adalah terus memperluas aliran. Ketika Anda punya lebih dari satu sumber aktif, cara Anda bernapas berubah, pola pikir berubah, hidup pun ikut berubah. Lihat saja Elvis Presley, puluhan tahun setelah wafat, musiknya masih menghasilkan uang. Itulah penghasilan pasif.
Itulah kecerdasan finansial. Dan Anda pun bisa melakukannya dengan sumber daya yang Anda miliki saat ini. Ini bukan soal popularitas, tapi soal pola pikir. Ini soal memilih membangun jalur-jalur kokoh daripada bergantung pada satu benang tipis. Dan jangan khawatir tentang bagaimana caranya. Ketika Anda benar-benar memutuskan, jalannya akan muncul. Jika Anda terus menunggu sampai semuanya jelas untuk mulai bergerak, tidak akan ada yang berubah. Kebanyakan orang ingin jaminan, tapi kemajuan datang saat Anda bertindak dengan keyakinan, sebelum semua pasti. Hari ini, berkat internet, menciptakan sumber penghasilan baru lebih memungkinkan dari sebelumnya. Penghalangnya bukan pasar, tapi pikiran Anda sendiri. Putuskan sekarang untuk tidak bergantung pada satu aliran. Bangunlah fondasi yang kuat, beragam, dan tahan banting, dan suatu hari nanti Anda akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa saat itulah segalanya berubah. Karena ini bukan soal bekerja lebih keras, ini soal berpikir secara berbeda dan bertindak dengan cara yang baru, itulah kebebasan sejati. Ada pola yang sangat jelas tentang bagaimana uang benar-benar bergerak di dunia ini. Dan pola ini terbagi menjadi 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah yang digunakan oleh 96 dari 100 orang. Menukar waktu dengan uang. Kamu bekerja, kamu dibayar. Tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Waktu menjadi alat tukar. Dan disitulah masalah besar muncul. Waktu itu terbatas. Setiap orang hanya punya 24 jam sehari. Baik dia seorang petugas kebersihan maupun seorang dokter bedah. Kalau kamu menukar waktumu dengan uang, kamu terjebak dalam sistem yang punya batas pendapatan sangat rendah. Dan saat sudah mencapai batas itu, apa yang kebanyakan orang lakukan? Mereka bekerja lebih lama, lembur, membawa pulang pekerjaan, mengorbankan istirahat, kesenangan, dan kesehatan. Tapi tetap saja, rasanya belum cukup. Disinilah banyak orang mulai merasakan keputusasaan dalam diam. Dari luar masih terlihat tersenyum, tapi di dalam hatinya penuh tekanan. Mungkin kamu pun sedang mengalami ini. Mungkin kamu bangun pagi ini sambil memikirkan tagihan, utang, atau ketakutan kehilangan pekerjaan. Tapi ini bukan salahmu. Kamu hanya mengikuti sistem yang memang tidak dirancang untuk memberikan kebebasan. Sistem itu diciptakan untuk membentuk kepatuhan. Strategi kedua memang lebih baik, tapi tetap tidak mudah diakses oleh semua orang. Ini adalah cara menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Ya, ini bekerja. Tapi butuh 2 hal penting, modal dan pengetahuan. 2 hal yang tidak dimiliki banyak orang. Banyak yang mencoba tanpa persiapan. Mereka memakai tabungan terakhir mereka ke dalam sesuatu yang tidak mereka pahami, lalu kehilangan semuanya. Aku sudah melihat ini terjadi berkali-kali. Orang jujur yang sudah menabung bertahun-tahun, tiba-tiba melihat semua harapannya hancur hanya dalam waktu singkat. Karena model ini membutuhkan ketenangan, analisis, dan strategi. Namun tetap saja, masih ada risiko dari faktor luar yang tidak bisa kamu kendalikan. Sekarang, ada strategi ketiga. Dan inilah satu-satunya jalan yang benar-benar berkelanjutan. Hanya 3 dari 100 orang yang menggunakannya. Tetapi mereka menguasai lebih dari 90% kekayaan dunia. Orang-orang ini tidak menukar waktu dengan uang, dan mereka juga tidak hanya bergantung pada investasi. Mereka menciptakan sistem, struktur, dan jalur pendapatan yang terus bekerja meskipun mereka tidak hadir secara fisik. Mereka memahami satu rahasia besar yang tidak diajarkan di sekolah. Rahasianya bukan pada tenaga, tapi pada penggandaan dampak melalui aset yang terus menghasilkan nilai. Dan jika kamu pikir ini di luar jangkauanmu, pikirkan lagi. Model ini tidak tergantung dari mana kamu berasal, pendidikan apa yang kamu tempuh, atau siapa yang kamu kenal. Semua tergantung dari satu keputusan, berhenti mengikuti arus umum dan mulai menciptakan jalanmu sendiri. Aku masih ingat saat pertama kali membicarakan hal ini di depan umum. Beberapa orang tertawa, bilang aku terlalu bermimpi. Yang lain bilang,
Itu cuma buat orang kaya di luar negeri. Tapi aku melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang sederhana, tanpa koneksi dan tanpa sumber daya, bisa mengubah hidupnya secara total. Orang yang dulunya hidup pas-pasan, sekarang memiliki kebebasan waktu, kebebasan lokasi, dan kebebasan finansial. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan, meninggalkan model lama. Sistem lama itu bukan hanya membatasi, tapi juga menghilangkan rasa bahagia dalam hidup. Berapa kali kamu menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang kamu inginkan karena bulan ini tidak cukup? Berapa kali kamu bilang tidak pada perjalanan, pengalaman, atau hadiah untuk orang yang kamu sayangi hanya karena berpikir lebih baik hemat dulu? Keputusan-keputusan kecil seperti itu lama-lama menumpuk, sampai akhirnya kamu sadar bahwa kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya bertahan. Berapa kali kamu masuk ke toko dan langsung melihat harga sebelum bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar menyukai barang itu? Berapa kali kamu merasa bersalah hanya karena menginginkan sesuatu yang lebih baik? Itu bukan hidup sebenarnya. Itu hanya bertahan di tengah rutinitas harian. Namun ribuan orang tetap menjalani pola ini, berharap segalanya akan membaik suatu hari nanti. Padahal tidak ada yang berubah jika kamu tidak mengubah cara mainmu. Satu-satunya cara untuk menghasilkan lebih banyak, hidup lebih baik, dan berkembang adalah memahami bagaimana uang benar-benar bergerak. Uang mengalir seperti air, menuju ruang terbuka ke arah yang bergerak dan mengikuti arah yang jelas. Jika hidupmu stagnan, uang tidak akan bisa mengalir ke sana. Tapi ketika kamu mulai membuka saluran, menciptakan ide baru, menjalin relasi, dan mencari peluang, maka arus itu mulai bergerak dan energinya mulai terasa. Ketika arus itu mengalir, ia membawa kekuatan. Dan kekuatan itu terlihat dari cara kamu berpikir, berjalan, berbicara, dan mengambil keputusan. Uang tidak mengubahmu, tapi memperkuat siapa dirimu sebenarnya. Itulah mengapa kamu tidak perlu takut pada uang. Kamu perlu memahami dan berdamai dengannya. Uang bukan musuh. Ia adalah alat. Ia adalah jembatan. Ia adalah perpanjangan dari dirimu. Semakin jelas kamu memahami hal ini, semakin banyak uang yang akan datang padamu. Selama lebih dari 50 tahun, saya mengajarkan hal ini, dan saya belum pernah melihat satupun pengecualian. Siapa yang mengubah strateginya akan mengubah nasibnya. Meskipun sekarang mungkin terasa sulit, kamu tetap bisa memulai kembali. Tidak peduli berapa usiamu, apa latar belakangmu, atau berapa banyak utangmu sekarang. Saya memulai perjalanan saya setelah usia 30 tahun, tanpa gelar pendidikan, tanpa pengalaman, dan memiliki utang lebih dari 100 juta rupiah. Tapi saya mengubah segalanya. Jika saya bisa melakukannya, kamu juga bisa. Tapi itu adalah keputusan yang hanya kamu sendiri yang bisa buat. Apakah kamu akan tetap terjebak di sistem lama yang mengurasmu, atau mulai menciptakan jalanmu sendiri? Keamanan sejati tidak terletak pada apa yang kamu miliki sekarang, melainkan pada apa yang tidak bisa diambil dari dalam dirimu. Visi, keyakinan, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari nol. Pendapatanmu, gaya hidupmu, peluangmu, semuanya tidak dibatasi oleh dunia luar. Itu hanya dibatasi oleh program yang kamu terima sebagai kebenaran. Uang yang datang padamu hanyalah cerminan dari persepsimu terhadap nilai diri, kreativitasmu, kemampuanmu untuk berkembang dan memperluas potensi. Dan kemampuan itu berlawanan dengan apa yang selama ini kamu diajarkan, tidaklah tetap. Ia bisa diasah, diperkuat, dan dibentuk ulang. Jika kamu merasakan sebuah kesadaran baru saat menonton ini, selamat. Karena mulai saat ini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat video ini dimulai. Kesadaranmu telah naik satu tingkat, dan saya ingin mengajakmu untuk terus naik. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawamu lebih jauh lagi. Itu adalah tangga berikutnya dalam proses evolusi dirimu untuk menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dan itu, sahabatku, adalah satu-satunya hal yang kamu butuhkan.
berkembang 1% setiap hari. Terima kasih karena telah berada di sini. Saya menunggumu di video berikutnya. Mari kita terus melangkah bersama dalam perjalanan ini.